warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferdi Chandra Darmawan, mahasiswa dari program studi Pendidikan Teknologi Informasi kelas PT 24A dengan NPM 2413025003. Di video kali ini saya akan mengajak untuk membahas tentang grafika komputer kuis 2 materi transformasi 2 dimensi yang diampu oleh Bapak Febi Eka Febriansa MT, Bapak Putut Aji Nalendro MPD, dan Bapak Hortarius Eskom. Pendahuluan. Di dunia digital, terutama dalam bidang grafika komputer, kita sering ketemu dengan yang namanya transformasi geometri. Gampangnya, ini adalah proses matematis yang digunakan untuk mengubah bentuk atau posisi objek dalam ruang gambar, baik itu yang 2 dimensi 2D kayak gambar vektor atau sprite game, maupun yang 3 dimensi seperti objek 3 dimensi di animasi atau aplikasi VR. Transformasi ini meliputi beberapa jenis aksi yang masing-masing punya fungsi spesifik, seperti translasi, yaitu memindahkan objek dari satu tempat ke tempat lainnya tanpa mengubah bentuk. B. Rotasi, itu memutar objek terhadap titik tertentu, biasanya pusat koordinat. Yang ketiga itu yang kata yang kecil, skala itu bisa memperbesar atau memperkecil ukuran objek. Terus yang kedua, refleksi, membuat bayangan cermin dari objek. Yang kelima ada shear, yaitu mendistorsi objek ke samping atau ke atas atau ke bawah sehingga bentuknya jadi miring. Nah, semua transformasi itu biasanya dilakukan dengan matriks, yaitu susunan angka yang mewakili operasi matematika tertentu. Dengan bantuan matriks, proses perhitungan bisa jadi lebih rapi, cepat, dan bisa diterapkan ke banyak objek sekaligus. Matriks juga bisa digabung-gabung, jadi kita bisa bikin kombinasi transformasi dengan mudah. Misalnya, objek bisa diputar dulu, baru digeser, lalu diperbesar. Nah, semua itu bisa dihitung sekaligus dalam satu operasi. Kenapa transformasi ini penting? Karena hampir semua hal dalam grafika komputer butuh manipulasi bentuk atau posisi objek. Misalnya yang pertama, di dalam games, karakter bisa bergerak, melompat, atau berputar karena transformasi. Yang kedua, di dalam desain grafis, logo atau ilustrasi bisa disesuaikan ukurannya dan diposisikan dengan sangat presisi. Terus yang ketiga itu ada di animasi. Setiap gerakan objek dari satu frame ke frame lainnya melibatkan transformasi yang presisi. Bahkan di visualisasi data, grafik atau peta yang bisa digeser dan dibesar kecilkan, itu semua pasti pakai transformasi juga. Intinya, transformasi geometri adalah fondasi penting yang bikin semua visual digital jadi interaktif, fleksibel, dan dinamis. Tanpa transformasi, dunia grafis digital bakal kaku banget dan terbatas. Terus lanjut ke yang bagian B, isi. Yang pertama itu titik dan koordinat. Tabel berikut menunjukkan 4 titik A, B, C, dan D sebagai sudut dari suatu segi 4. Yang pertama itu A, X0 dan Y0. Yang ke B, X0 tambah W dan Y0. Terus yang C, X0 tambah W, Y0 tambah H. Yang D, X0, Y0 tambah H. Dengan nilai, di sini saya membuat 2 graf dan 2 matriks. Jadi nilai graf yang pertama X0 sama dengan 3, Y0 sama dengan 5. Terus yang kedua
X0 sama dengan 1 dan Y0 sama dengan 8. Maka titik koordinatnya yang pertama itu A sama dengan 3,5, B sama dengan 7,5, dan C sama dengan 7,11, D sama dengan 3,11. Kalau yang bagian 2, yang bagian bawahnya, A sama dengan 1,8, B sama dengan 4,8, C sama dengan 4,10, dan D sama dengan 1,8. Grid visual. Grid di sisi kanan berfungsi untuk menggambarkan letak titik-titik tersebut dalam bidang koordinat. Huruf A, B, C, dan D menunjukkan posisi setiap titik berdasarkan koordinat yang telah ditentukan. Tujuan dan manfaatnya itu, yang pertama, menyederhanakan proses perhitungan. Yang kedua, menggambarkan beberapa transformasi dalam bentuk dalam satu langkah. Yang ketiga, mendukung pembuatan animasi dan interaksi dinamis dalam grafika. Nah, sekarang kita akan ke spreadsheet-nya. Nah, ini adalah spreadsheet graph yang tadi yang pertama. Di sini X0, Y0, W dan hanya 3, 5, 4 dan 6. Jadi ini adalah titik-titik koordinatnya berdasarkan yang A itu 3,5 posisinya di sini, 3 dan 5. Terus yang B 7,5 itu di sini. Terus yang C 7,11 itu di sini titiknya. Terus yang ke D 3,11 jadi di sini. Nah, graf yang kedua, X0 sama dengan 1, Y0 sama dengan 8, W sama dengan 3, dan H sama dengan 2. Jadi hasil titik koordinatnya seperti di sini. Yang warna hitam ini. Jadi yang A sama dengan 1,8 posisinya di sini. 1 dan 8. Terus yang B-nya, titik B-nya 4,8 jadi di sini. Terus yang C-nya 4,10 sini, dan yang D 1,10 jadi yang sini. Nah, sekarang kita ke matriksnya. Ini adalah hasil yang dari dari yang grip pertama tadi, 3,5 jadi 3, 5 dan 1. Titik B 7,5 7, 5, 1 ini gini. 7 yang titik C yang di sini 7,11. dan titik D 3,11 jadi seperti ini. Nah, yang matriks yang kedua, karena saya membuat 2 matriks dan 2 graf, ini adalah hasil yang tadi dari yang graf yang ini. 1,8 ini matriksnya, penghitungan matriksnya, dan dari titik B 4,8, dan ini adalah hasil perhitungan dari matriksnya berbentuk matriks yang sudah jadi berbentuk matriks, dan ini titik D C nya ini adalah yang sudah menjadi berbentuk matriks, dan titik D 1,10, dan ini hasilnya yang sudah menjadi matriks. Nah, sekarang kita pergi ke GeoGebra-nya. Nah, ini adalah bentuk GeoGebra untuk matriks yang ini. Yang pertama tadi titik-titiknya ini
min 15,2, yang B nya min 15,6, yang C nya min 12,8, dan yang D min 12,4. Menjadi seperti ini bentuknya. Dan ini yang bentuk dari matriks yang kedua. Yang A nya menjadi min 7,2, yang B di sini titiknya min 7,6, yang C min 5,4, dan yang D min 9,4. Baiklah, itu penjelasan saya tentang transformasi dua dimensi menggunakan spreadsheet dan GeoGebra. Semoga video ini dapat membantu teman-teman dan semua untuk lebih paham gimana cara kerja transformasi dalam dunia grafika komputer. Saya ucapkan terima kasih banyak atas waktunya dan sudah menonton hingga akhir. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.